pemahaman Ustadz Deden dulu kalau ada orang yasinan, tahlil, meninggal itu gimana? Dulu masih unyu-unyu dalam masih belajar dalam Islam. Ya kami dulu memahami amalan-amalan seperti itu jelas amalan-amalan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Bahkan istilahnya kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Sehingga kami zaman dulu sangat berharap jangan sampai kita ini mati dalam keadaan melakukan amalan bid'ah yang nanti akan terjerumus ke dalam kesesatan, Pak. Dulu kita memahami seperti itu. Jadi ini menurut sampean biyen, iku mah pasti neraka. Ya, kalau kita melihat beberapa komen-komen di netizen banyak sekali orang-orang yang bertawud dengan adanya meninggalnya ibu ini dalam yasinan, karena mereka menganggap bahwa ibu ini meninggal ketika melakukan amalan bid'ah, dan itu secara bangga. Nah, ini menurut pemahaman yang dulu hal seperti ini tidak berani mengatakan husnul khotimah, minimal seperti itu, tidak berani. Terus pemahaman Ustadz Deden hari ini bagaimana? Kok dulu? Kalau sekarang bagaimana? Itu Pangapun itu dulu. Kalau sekarang gimana? Alhamdulillah sekarang saya belajar dengan Pak Yai dan belajar ada dengan Ustadz Milyono dan teman-teman. Alhamdulillah saya hakon yakin beliau husnul khotimah. Apalagi yang diucapkan tepat wa ilahukum ila wahid, kemudian beliau sedo. Bahkan sekarang ini kami iri bagaimana kami bisa mati dalam keadaan membaca Al-Quran. Kami ingin mati dalam keadaan beramal soleh. Kami ingin mati ketika bersama kaum muslimin semuanya mendoakan semuanya. Tapi kan Nabi gak tahu yasinan lo ya. Terus bagaimana untuk iktirad itu? Bagi saudara-saudara yang beranggapan bahwa Rasulullah tidak pernah yasinan, itu kan gara-gara menganggap bahwa yasin ini hadisnya dhaif. Itu yang kami yakini zaman dulu, Pak Yai. Tapi setelah kami belajar, ternyata di dalam kitab kami yang kami pelajari sendiri, yaitu tafsir Ibnu Katsir, itu ternyata di situ disebutkan bahwa hadis tentang Yasin itu sahih ternyata. Ini yang saya kaget. Padahal kami dulu mempelajari tafsir Ibnu Katsir atau tidak teliti atau bagaimana karena kebodohan saya. Ternyata ketika kami diskusi dengan justru kan ini Ibnu Katsir mensahihkan hadis ini, kami jadi kaget. Dan saya kan membaca-baca dalam tafsir Al-Azhar Buya Hamka. Beliau kita kenal sebagai tokoh Muhammadiyah. Dan ternyata Buya Hamka ini juga meyakini tentang fadilah surat Yasin dan mengamalkan tentang Yasin ketika orang mau meninggal juga dibacakan Yasin. Ini yang saya itu akhirnya seperti orang goblok mendadak. Bingung saya. Padahal yang terdengar seperti ini ternyata ulama-ulama kami seperti ini gitu. Alhamdulillah terus kami berguru dengan panjenengan, saya dibimbing terus mengikuti ya sekarang ya saya yasinan. Akidah nanti gantung neng doif karo ora. Jadi kalau ingin belajar tentang ilmu hadis itu namanya ada ilmu mustalah hadis. Jadi doif itu doif dari apanya? Ada doif matanya, ada doif rijalnya, ada doif periwayat rawinya. Jadi beda. Iqra'u mautakum Yasin itu matanya sahih. Yang doif siapanya? Rentetan-rentetan periwayatnya misalnya. Makanya dalam Ibnu Katsir tetap dikatakan sahih karena jalur-jalur yang lain. Matanya tetap sahih. Lah, Iqra'u mautakum Yasin. Kalau Rasulullah nggak pernah yasinan, para sahabat nggak pernah yasinan, oke. Tapi baca Iqra'u, nek maknane piye kowe? Iqra'u maca sapa sira kabeh. Iku wawune wawu jamak. Iku kira-kira sing dikongkon maca iku dhewean apa wong akeh? Bareng-bareng. Iya, Iqra'u mautakum Yasin. Bacalah kalian kepada orang yang akan meninggal kalian surat Yasin. Artinya bisa jadi bapak sampean sakratul maut sampean bacakan sendiri. Bisa jadi orang banyak yang datang. Makanya kalau baca Yasin bareng-bareng itu dibid'ahkan yo gak sesuai konteks lafziyah lafaznya. Makanya saya meyakini orang yang baca Quran dalam keadaan baca Quran itu ketika meninggal insya Allah husnul khotimah. Dan kita doakanlah Ibu Fadilah ini, ibu kita yang sudah di sana itu husnul khotimah. Jangan karena kita berbeda pendapat hanya karena furu'iyah terus mengklaim neraka dan lain sebagainya. Na'udzubillah, surga, neraka itu hakikatnya hanya orang yang dapat dan tidak rahmatnya Allah.
hanya karena Anda pemahamannya mengatakan itu bid'ah, kemudian dolalah, kemudian sasar dan neraka. Sing duwe neraka swarga kuwe to. Sing duwe swarga neraka iku Gusti Allah. Gusti Allah iku misalkan begini. Saya punya ketentuan, yang ketentuan ini untuk diamalkan. Kemudian Mas Mili memahami ketentuan saya, membaca, dan ketika Mas Mili menjalankan ketentuan dari saya ridho nggak kira-kira? Ridho, itu padahal makhluk loh. Ini pangeran menurunkan ayat suci. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ini kitab suci Al-Qur'an yang dibaca. Orang bisa membaca Al-Qur'an itu luar biasa. Masya Allah. Sendirian mulia, bareng-bareng juga mulia. Buka kitab Tibyan dan lain sebagainya. Insya Allah lah. Semoga menjadi keyakinan kita bahwa betul Ibu Fadilah ini husnul khotimah. Amin. Karena membaca surat Yasin dan kemudian meninggal. Dan kita harus iri, betul-betul iri. Suatu saat kita akan meninggal dalam keadaan sujud, dalam keadaan membaca Al-Quran. Amin.